Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Institut Al-Mawaddah Warohmah Kolaka. Pada video ini, saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama M. Azkari Zakaria, SPT MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi dari mata kuliah usul fikih yang berjudul Hukum Ta'lifi dan Hukum Wad'i. Yang pertama, hukum ta'lifi. Hukum ta'lifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan, pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum ta'lifi terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan secara tuntunan pasti, yang diberi pahala bagi yang melakukan dan diancam dengan dosa bagi yang meninggalkan. Bila dilihat dari sisi orang yang dibebani kewajiban, hukum wajib dibagi menjadi 2, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Wajib aini ialah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah berakal atau mukallaf tanpa terkecuali. Kewajiban ini bisa gugur apabila dilakukan sendiri, misalnya melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu kewajiban yang diberikan kepada seluruh mukallaf, namun bila mana telah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Contohnya dalam melaksanakan sholat jenazah. Selanjutnya, bila dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya, hukum wajib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad. Wajib mutlak adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti kewajiban membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Yang kedua, wajib muakkad adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi waktu tertentu. Baiklah, bagian yang kedua ialah mandub. Mandub adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Pembagian mandub yang pertama, sunnah muakkadah, adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu perbuatan yang biasa dilakukan oleh Rasul dan jarang ditinggalkannya, misalnya sholat sunnah sebelum fajar dan lain-lain. Yang kedua, sunnah ghair muakkad, adalah sunnah biasa, sesuatu yang dilakukan Rasul namun bukan menjadi kebiasaannya. Dan yang ketiga, sunnah al-zawaid, yaitu mengikuti kebiasaan Rasul sehari-hari sebagai manusia seperti sopan santun, makan, minum, dan lain-lain. Yang ketiga, haram. Haram atau muharram secara lugawi berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya atau larangannya. Pembagian haram yang pertama, al-muharram li zatihi, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung mudarat bagi kehidupan manusia dan kemudaratan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Yang kedua, al-muharram li ghairihi, sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya tapi karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Selanjutnya yang keempat ialah makruh. Makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan. Pembagian makruh yang pertama, menurut Hanafiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu makruh tahrim, ialah sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang dilarangnya bersifat zani, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan. Yang kedua, makruh tanzih, adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk menjalankannya, misalnya memakan daging kuda. Selanjutnya, mubah. Mubah menurut secara lugawi berarti semakna dengan yang diizinkan, penjelas atau halal dan boleh. Pembagian mubah. Mubah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbuatan yang ditetapkan secara kebolehannya oleh syara dan manusia diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Yang kedua, perbuatan yang tidak ada dari syara mengatakan kebolehan memilih, tetapi ada perintah untuk melakukannya. Yang ketiga, perbuatan yang sama sekali tidak ada keterangan dari syara tentang kebolehan atau bolehnya. Selanjutnya, sunnah. Sunnah ialah perilaku yang sering dilakukan Nabi, contohnya majelis dan puasa Senin Kamis. Selanjutnya, mustahab. Mustahab ialah perilaku yang pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak sering atau jarang. Contoh amalan mustahab salah satunya adalah puasa-puasa sunnah. Di antaranya, puasa yang dilaksanakan 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Puasa pada bulan Muharram lebih ditekankan pada hari ke-9 atau ke-10. Puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah bulan Ramadan seperti menggenapkan puasa selama setahun.
Yang terakhir, bagian terakhir yaitu tatawu adalah perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi sejalan dengan syariat Islam, contohnya maulid. Baiklah, selanjutnya hukum yang kedua ialah hukum wadi. Hukum wadi adalah titah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Hukum wadi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Sebab, yang pertama sebab. Sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Ulama membagi sebab menjadi 2 bagian. Sebab yang pertama ialah sebab yang di luar kemampuan orang mukallaf, misalnya keadaan terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan bangkai. Sebab kedua yaitu sebab yang berada dalam kesanggupan mukallaf, misalnya perkawinan menjadi sebabnya hak warisan antara suami istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua. Yang kedua syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Misalnya wajib zakat barang dagangan apabila usaha perdagangan itu sudah berjalan 1 tahun, bila syaratnya berlakunya 1 tahun itu belum terpenuhi, zakat itu belum wajib. Syarat terbagi menjadi 2, yaitu syarat hakiki atau syar'i. Ialah segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain, dan pekerjaan ini tidak diterima atau sah apabila pekerjaan yang pertama belum dilakukan. Syarat yang kedua ialah syarat ja'li, yaitu segala syarat yang dibuat oleh orang-orang yang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantungnya serta terwujudnya transaksi tersebut. Baiklah, yang ketiga mani atau penghalang adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Mani terbagi menjadi 2 macam, yaitu mani terhadap hukum. Misalnya najis yang terdapat pada tubuh atau pakaian orang yang sedang sholat. Dalam contoh ini tidak dapat terdapat salah satu syarat sah sholat, yaitu suci dari najis. Yang terakhir pembagian mani yang kedua ialah mani terhadap sebab hukum. Misalnya seseorang yang memiliki harta senisab wajib mengeluarkan zakat, namun karena ia mempunyai utang dan yang jumlahnya sampai mengurangi nisab zakat ia tidak wajib membayar zakat. Hal ini disebut mani sebab. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.